Tapi saudara, kopi itu erat hubungannya dengan cancer selama itu lebih dari 1 cup. Makanya kalau bisa organik. Kenapa? Waktu proses pembuatan kopi itu banyak sekali pestisida yang dipakai. Ya kalau kita lihat di pabrik tuh ikut nutrisi saudara itu banyak sekali. Jadi saudara terpaksa mesti cari kopi yang kualitasnya bagus. Kalau enggak pestisida di dalamnya paling mudah bikin kanker pankreas. Di kedokteran kita suka punya joke. Paling suwe katanya, paling sial kalau kenanya saudara 3 macam. Kanker pankreas, kanker lambung, satu lagi kanker kelenjar getah bening, ada satu lagi nasofaring sebenarnya. Itu biasanya setahun. Nah kanker pankreas itu banyak juga diantara karena kopi ini. Banyak yang nggak tahu tapi saudara kita perlu cari yang kualitasnya bagus plus perlakukannya seperti obat. Ini cerita bangun pagi nih ya, ntar kita masuk balik ke buah. Kalau saya nyetir bolak-balik ke Bandung, saya sering nyetir sendirian. Saya cuma kasih seminarnya 1 jam 2 jam, tapi saya pulang hari karena mendingan gitu, karena kan mendingan di rumah daripada di luar. Jadi saya pergi pagi 4 jam 5 jam sekarang Jakarta ke Bandung, pulang 4 jam 5 jam 10 jam. Waktu pulang habis seminar saudara lumayan di mata suntuk juga kan panas. Saya perlu kafein sedikit supaya adrenalin saya keluar. Gitu ya. Jadi saya seger waktu adrenalin keluar. Kerja kopi kan gitu, minum kopi adrenalin keluar. Makanya kita langsung jantung jadi dakduk, dakduk. Terus kita totonya semangat. Karena adrenalin ini memang stimulan. Tapi saudara kenapa jantung kita gedak-geduk? Karena waktu adrenalin keluar karena kafein, pembuluh darah menyempit, namanya vasokonstriksi. Waktu pembuluh darah sempit, makanya jantung jadi bakbuk gitu loh. Kan sempit, jadi dia mesti kerja lebih keras dan lebih cepat. Kalau enggak, oksigen nggak nyampe di jaringan. Gitu. Nah, saudara, jadi, tapi kita kerja lebih gesit. Kita sebut artificial stimulan. Gitu. Jadi saudara sebenarnya nggak terlalu benar kita pakai stimulan yang artificial ini. Oke lah sedikit nggak apa-apa, saudara. Tapi sedikit kalau kita udah rasa seger kita buang. Ada yang bilang gila makanan dibuang-buang, jangan dong. Gelegokin aja sampai habis. Nah, kepaksa buang relakan saudara. Kalau nggak lebih sayang uang sekian ribu atau berapa $, tapi jantung kita jadi kebak-kebuk terus. Nggak make sense belain uang, kita sayang uang, tapi jantung kita kebak-kebuk. Kita pernah belajar jantung tahun lalu. Tentu akibatnya kita akan, jantung kita capek. Gitu ya. Selain kafein tadi urusan dengan cancer karena dia rob kalsium. Kayaknya saya belum pernah ya ngomong kopi di sini ya. Kalau saya minum kopi, ibu nggak minum kopi. Lalu kita berdua ke lab. Saya periksa urin. Kita berdua periksa urin. Saya yang minum kopi, di urin saya banyak sekali kalsium. Di urin ibu yang nggak minum kopi, gak ada kalsium. Udah nangkep? Jadi saudara minum kopi banyak, kalsium saudara dirampas. Either kita keropos, atau ketika kalsium kurang, tubuh kita jadi agak asam. Ketika tubuh kita asam, sel kanker bangun. Dan dia akan multiply. Karena kita semua punya sel kanker, cuma sebelum kita dijudge cancer, sel kanker kita tidur, namanya dormant cells. Kapan dia bangun? Salah satunya ketika tubuh kita asam. Tuhan bikin tubuh kita basah. Makanya disuruh makan tadi 10 sayur buah setiap hari, karena hanya sayur buah yang penuh vitamin dan mineral, kalsium, magnesium, klor, kalium, vitamin C, vitamin E, dan seterusnya. Itu yang bikin tubuh kita alkali. Anggap ya, tubuh kita alkali hanya bisa karena vitamin mineral yang ada di sayur buah, yang lain tidak. Kafein bikin tubuh asam, acid. Kenapa? Karena dia rob kalsium. Bukan nggak boleh minum kopi, tapi sekali lagi perlakukan kopi seperti obat. Kalau kita perlu, kayak tadi saya pulang dari Bandung, saya suntuk, saya udah melek, udah saya buang. Saudara, daripada kalsium saya dikeluarin terus, cuma saya buang gitu ya, karena kita suka kesima, orang tua kita bilang makan mesti sampai habis. Nggak benar tuh, saudara.
Jadi udah buang. Banyak orang miskin di dunia yang saya bilang. Emangnya orang miskin ketulungan waktu kita ngabisin makanan. Gak ada urusan tuh sama orang miskin. Yang betul makan seperlunya, lebihnya bagi-bagi orang miskin. Jadi jangan begitu. Kalau kopi saudara habisin, jantung kita kasihan. Selain kalsium diambil, tubuh kita jadi sedikit acid. Padahal Tuhan bikin tubuh kita basah. Sel kanker paling senang ketika tubuh kita acid dan jauh dari oksigen. Gitu ya saudara. Jadi saudara, salah satu itu, selain adrenalin yang tinggi itu bikin kita stres. Ya, jadi saudara, sayang sih minum ini. Nyambung yang dulu jantung, saya pernah cerita ya, hubungan makan kopi dengan jantung. Belum ya dulu. Michael Jackson, saudara, udah gak pakai kopi lagi. Waktu dia mau tampil ke mimbar untuk dia bisa acting, wah dia bisa, itu kan, show. Dia udah gak pakai kafein lagi sebagai stimulan dengan minum. Gimana caranya dia? Gak melalui kafein untuk keluarin adrenalin, dia injek langsung adrenalin IV, intravena. Waktu dia injek, saudara, jantungnya langsung berhenti. Makanya dia meninggal dengan diagnosa cardiac arrest. Apa? Jantungnya stop mendadak. Artinya apa? Adrenalin ngerjain jantung, sehingga langsung dia meninggal. Jadi saudara, perlakukan kopi sebagai obat. Jadi kalau sebagai obat tentu ada dosis, ada aturan pakai, betul ya? Ada lama pemakaian. Jangan jadi habit. Jadi bangun pagi, saudara lupakan kafein, makannya siang aja. Lalu kepengen, kan siang memang kita udah rada suntuk, udah capek kerja kan, itu makan kafein, apa kopi. Ya jangan terlalu pas 1 cup, setengah cup, asal kita udah bisa lanjutin kerja sampai sore. Pagi adalah kita minum buah, supaya kita dapat 10 tadi. Kita ambil 5 dulu separuhnya. Pagi minum lemon, itu udah ngetop ya sekarang. Lemon terbukti very alkaline fruits. Ramai sekarang dan itu scientifically proven. Lemon asam, tapi di tubuh sangat bikin alkali. Gula manis, tapi di tubuh sangat bikin acid. Ngerti ya? Jadi cerita lemon jangan pakai gula. Nanti kita masuk ke gula. Gula itu feed the cancer cells. Gula kasih makan cancer cell kita. Kelihatan sekali di video, saudara, kalau pasien yang kanker apalagi, udah cancer dikasih gula, langsung kankernya gesit, kemana-mana. Lari, metastasis, itu jahatnya gula. Karena gula bikin tubuh kita acid, bikin tubuh kita asam. Dia manis, tapi bikin tubuh asam. Kita kan diciptakan Tuhan basah. Sel kanker paling takut di suasana alkali dan penuh oksigen. Paling senang dia di suasana asam dan anaerob, nggak ada oksigen. Jadi perlu exercise untuk bisa oksigen juga tinggi di tubuh kita. Perlu banyak makan hijau daun supaya klorofil di dalam hijau daun itu supply oksigen kan di dalam tubuh kita, gitu kira-kira ya. Nah kembali kepada lemon. Jadi bangun tidur saudara squeeze lemon, jangan dibuang kulitnya sayang. Masukin ke air setengah harian. Kalau bisa sanggup agak pahit dikit sampai sore. Kalau saya sih sampai sore. Saudara ambil lemon, squeeze, lalu masukin cemplungin. Selain kita jadi senang minum, karena air ketika ketemu lemon, air itu jadi rasanya enak, asam-asam gitu. Kalau kepingin juga, saudara jangan pakai gula. Tadi ada yang bawain kue pakai xylitol. Tanya tuh ya, namanya tadi saya bawain kue. Nah tuh si bapak itu, xylitol. Itu gula yang bagus. Atau saudara lagi ramai nih sekarang di Amerika, cleansing program, pakai apa lemonnya? Maple syrup yang grade B. Udah baca belum? Plus pakai cayenne pepper. Cayenne tau? Kayak cabai-cabayan gitu. Itu orang heart attack dikasih cayenne saking dia bangun. Itu dulu dipakai untuk pertolongan pertama untuk orang heart attack. Banyak di sini cayenne pepper. Pedas ya minta ampun. Pedas, tapi ini pengobatan untuk waktu terjadi serangan jantung. Cayenne pepper itu kayak cabai merah gitu halus.
Ini lagi ramai, saya ke New York kemarin lagi pada minum itu, kemarin saya ke Whole Foods, saya tanya, ini program detoxnya lagi begini, oh iya lagi ramai sekarang di Amerika, detox. Jadi saudara ambil lemon, squeeze satu, kasih maple syrup, asal manis aja, lalu pakai cayenne pepper, sedikit aja sejumput. Saudara minum, betul, itu fresh, wah, itu bikin usus kita bersih, lagi ramai nih. Saudara, jadi bisa itu, atau saudara lemon tok, saudara minum aja lemon. Pokoknya pasti lemon itu bikin tubuh kita alkali. Nah bangun tidur saudara minum lemon, jangan sikat gigi dulu, langsung minum supaya enzimnya masuk ke usus. Karena usus kita perlu enzim. Usus ini saya selalu bilang mati hidup tergantung usus. Karena di usus ini 60-80% ada jaringan limfoid, GAD namanya, GAD Associated Lymphoid Tissue. Itu yang berhubungan dengan imun sistem. 60-80% ada di usus. Jadi cerita detox perlu. Detox tuh kayaknya kita sebutnya puasa kalau Alkitabnya. Alkitab mengajarkan kita suruh once a week puasa sebenarnya. Hari Sabat kata Tuhan pisahkan satu hari untuk Tuhan. Makanya kita minggu pada ke gereja, pada nggak kerja, gitu kan? Dan itu sebenarnya scientifically proven. Saudara, orang yang bisa melakukan puasa once a week, saudara lihat deh, lebih seger, dia bisa lebih awet muda, pikirannya lebih jernih, selain dia jauh dari kanker. Ini Sabat nih, 1 minggu kata Tuhan 1 hari, termasuk saudara coba, mungkin bukan puasa, nggak makan, nggak minum, tapi yang kayak tadi aja, minum buah, tiap 2 jam sekali, makan buah. Kalau orang Chinese bilang siap cai gitu ya, kira-kira gitu, itu membuat saudara terjadi cleanse usus kita. Hukum Sabat itu benar sekali di Alkitab. Kalau saudara lihat, orang Yahudi udah ngajar betul. Tanah aja terbukti, 7 tahun, saudara istirahatkan aja 1 tahun. Jangan ditanamin, orang Yahudi begitu kan. Nanam 7 tahun tanah, 1 tahun istirahatkan. Waktu ditanamin lagi, nutrisinya banyak sekali. Kira-kira itu bisa 2,3 kali lebih tinggi nutrisinya. Jadi hukum Tuhan itu betul, hukum Sabat. Saudara bisa lakukan itu sendiri untuk supaya kita ini ya ada 1 hari, cobalah sayur lah, paling enggak jangan terlalu banyak gorengan, daging, junk food, makan yang seger. Saudara, tubuh ini akan dibikin jadi alkali. Oke, kembali kepada tadi. Lemon, saudara ambil 1, pagi udah 1. Habis itu, saudara pagi slide. Salah satu, jadi yang cancer fighting food lemon, yang salah satunya lagi adalah berries. Semua golongan berry-berryan. Banyak kan? Ada strawberry, ada raspberry, ada cranberry, ada strawberry, ada raspberry, ada blueberry, ada blackberry. Saudara, itu bisa di mix. Saudara tinggal di negara maju ini, mereka jual frozen. Karena musiman sih, bikin berry itu musiman, ada waktunya. Jadi supaya orang sepanjang tahun bisa makan berry, karena berry itu bagus sekali antioksidannya, bagus buat jantung, buat kanker. Jadi sekarang dibikin di frozen. Kalau sudah nggak frozen lebih bagus lagi. Tapi kalau mau frozen itu juga enak kalau di musim panas ya. Berry-berryan itu high in antioksidan. Saudara, yang membuat saudara sel-sel tubuh kita yang rusak karena oksidasi dari macam-macam deh. Saudara, dari handphone, dari microwave, dari penerbangan, dari polusi udara, semua kan teroksidasi. Apel kita dari putih-putih jadi hitam, pear jadi hitam, pisang jadi hitam, besi jadi berkarat. Itu kan semua proses oksidasi yang sebenarnya bikin damage sel kita. Waktu teroksidasi, tadi saya cerita di KJRI ada elektron yang lepas dari sel, bebas kemana-mana. Kita sebut free radical, radikal bebas. Sering dengar? Kalau tubuh kita banyak free radical, elektron banyak yang lepas ini karena proses oksidasi, itu sangat memicu kanker. Selain sangat memicu serangan jantung, sama aja. Ini perlu dipulangin elektronnya supaya nggak jadi free radical, mesti diturunin. Caranya gimana? Antioksidan kasih, antioksidasi.
Beri terkenal tinggi sekali dengan antioksidan. Jadi saudara tinggal di negara ini, saya beli blueberry di Jakarta segini 75.000, di sini murah banget, betul kan? Sayang sekali, nikmati saudara. Jangan udah tinggal di negeri yang kaya dengan sayur, buah yang bagus-bagus, saudara makannya kita junk food. Aduh, sayang amat gitu kan. Ini kan live food, so akan rasa nanti lebih fresh. Jadi udah lemon udah 1 porsi ya, lalu nambah bikin berry pagi. Tadi pagi saya cerita di KJRI, pagi itu bikin smoothie lah. Smoothie itu enak banget, itu juga bikin kita nggak gemuk. Salah satu rahasia kita nggak makan melulu, saudara pengen kan, apalagi perempuan. Kita semua juga tahu lah, udah middle age, semua makanan kita udah mesti dikurangin ya. Karena kan metabolisme udah pada turun nih semua. Betul ya, makan dikit berasa, wih loh, nih perut loh. Gitu kan, karena metabolisme udah berkurang, karena usia kita udah bukan muda lagi nih. Dulu kita muda makan banyak, oke. Karena metabolisme masih banyak, bagus. Karena kalau udah tengah tahunan middle age, udah mesti kurangin. Apalagi nggak suka olahraga gitu kan. Kalau makan kita tetap banyak, nah saudara nggak di metabolisme. Jadi saudara sekarang penting pagi itu saudara makan ini, berry ini, dibikin smoothie. Untuk supaya apa? Percayalah saudara, habis makan smoothie ini, nah itu gambarnya tuh enak banget. Saudara habis makan smoothie ini, niscaya saudara tiba-tiba nggak kepengen makan, percaya. Satu cara lagi adalah supaya saudara nggak kepengen makan mulu atau stop makan, sikat gigi. Saudara, sebab ada hubungannya obesitas dengan cancer. Pasti erat hubungannya obes dengan cancer, karena lemak kita banyak. Lemak itu punya sifat chemical magnet kan, seperti magnet tarikin kimia. Makin banyak lemak tubuh kita, makin banyak kimia tuh nyarangnya di situ, sarang. Kan University of Iowa yang cerita ada hubungan obes dengan cancer. Pasti. Jadi saudara, lingkar pinggang tuh betul-betul kita mesti ukur sebenarnya untuk kurangin cancer. Itu kan lagi ramai propagandanya di sini. Nah, gimana caranya? Kita udah makin tambah umur, makin senang di sini. Udah gitu begadang dulu. Kalau begadang dulu di sini tuh, saudara. Nah, kalau udah di sini terbentuk, dulu kita ingat kan di jantung kita belajar langsung C-reactive protein tinggi. CRP, ingat nggak dulu? Ingat ya, saudara? Ada lemak di sini, langsung enzim ini tinggi, CRP tinggi bersama dengan small dense LDL waktu itu bikin 6 kali lipat kita kena serangan jantung. Sebab ini pabrik dari enzim yang jahat, belly fat. Sekarang kita belajar di cancer, sama juga. Makin banyak fat, makin banyak toksin nginep, bersarang. Jadi kita mesti kurangin. Caranya gimana tadi, saudara? Tadi sikat gigi. Saudara habis sikat gigi pasti nggak kepengen makan. Pasti deh, diam mulut kita deh. Tadinya pengen ngambil ini, tiba-tiba udah cop, diam. Ini trik ya. Yang kedua adalah smoothie. Smoothie yang dicampur itu tadi, saudara. Caranya gimana smoothie? Saudara mau lebih healthy, pakai yogurt. Beli yogurt di sini. Waduh, di sini kan negara yogurt lagi pula. Enak banget, nikmati saudara. Yogurt itu luar biasa karena dia isinya lactobacillus acidophilus. Langsung ini saudara penuh lactobacillus, usus kita happy sekali. Imun sistem yang 60-80% tadi yang GALT, namanya gut associated lymphoid system, itu langsung hidup. Itu imun sistem. Makan yogurt begitu aja kan asam. Jangan beli yogurt yang rasa anggur, rasa strawberry, rasa jeruk, itu kan rasa. Ya, beli yogurt yang plain. Campur sendiri berinya yang fresh. Nah, manisnya pakai pisang. Pisang saudara makin pigmennya banyak, makin bersifat anti cancer. Menarik ya, pisang yang pigmennya banyak tau ya, totol gitu, itu makin anti cancernya banyak. Saya nggak bisa cerita semua, ini banyak sekali cerita cancer, nanti lihat di CD. Saudara pokoknya totol banyak anti cancer. Saudara masukin pisang di frozen makin enak. Lalu saudara masih kurang manis juga, kasih raw honey.
honey yang raw itu RAW. Tahu ya raw? Artinya honey yang masih belum dihit, yang belum dipanasin, namanya unheated raw honey. Banyak di sini dan murah. Kalau cari honey, jangan yang liquid, saudara sebenarnya. Yang liquid itu sugarnya tinggi. Cari honey yang rada padat. Make sense ya? Makin encer, dia kasih gula. Gula feed the cancer cells. Maka orang bilang, gua makan madu, gua jadi kencing manis. Jadi gendut, iya makan madunya yang palsu sih. Madunya dikit, gulanya yang banyak. Betul ya? Carilah honey yang raw, RAW. Honey yang raw ini penuh vitamin mineral. Makanya Alkitab bilang, anakku makanlah madu. Madu itu baik bagi langit-langit mulutmu dan health to the bones. Baik buat tulang. Kenapa? Kalsiumnya tinggi sekali. Jadi saudara, kita nggak perlu ada masalah tulang ketika kita banyak makan madu yang betulan. Tapi makan madu yang bergula ya tulangnya keropos. Karena kan gula bikin keropos tulang. Sayangnya kan perusahaan mau cari untung ya dia kasih gula. Tapi sembunyi di balik nama madu. Bohong lah, dia nggak bohong, emang madu. Tapi madunya dicampur. Cari yang raw, RAW. Itu lagi diskon gede tuh, $6. Kemarin saya lihat gede di Whole Food. Saudara, kalau enggak saudara cari yang biasa. $6 mahal nggak sih? Daripada keropos, $6 emang mahal loh. Dapat madu asli, baik buat tulang, buat imun sistem. Saudara, ya kalau gula ya murah, gula putih. Saudara, ada harga, ada mutu. Gimana ada mutu, ada barang? Gimana iya ada harga, ada mutu. Orang Chinese kan bilang gitu, kalau itu ada harga, ada mutu. Oke, kembali ya tadi. Tambahin honey. Kalau kurang manis, kalau enggak ya cukup dengan pisang. Mau lebih healthy lagi, saya selalu anjurin saudara kalau bicara cancer, flax oil. Saudara, karena kita lagi mau kejar dapat 10 nih. Flax oil itu, saudara, ini ada contoh kebetulan saya bawa. Flaxseed dulu yang powdernya kan. Nah ini flax oilnya. Ini American best selling omega 3. Ini nggak ada rasanya. Makan gitu saya bikin mayones pakai ini. Mayones. Saudara bikin mayones. Ini kenapa? Cuma 2 telurnya. Kocok pakai apple cider. Nanti lihat di depan saya borong. Masukin ini. Barangnya dijual di Whole Foods pada mahal tuh. Namanya omega 3 mayones. Mayones itu kenapa kamu makan mayones? Ya apa? Orang itu bagus kok. Sebenarnya asal nggak makannya aja. Aku coba kasih mayones itu. Kasih apa tuh mustard hijau mau bukan berapis gitu. Terus kasih flax oil ya. Nah, saudara masukin ini bisa. Saudara, ini adalah disebut betul-betul terbukti untuk breast cancer. Saudara makanin ini setiap hari. Soalnya ini terkenal sekali. Saya senang cari yang Barlens. Yang Barlens ini lain sekali, dia bikin ininya aja sampai hitam betul-betul, dia tutup habis. Karena supaya flaxnya ini nggak teroksidasi oleh sinar, oleh cahaya, oleh panas. Sudah dia jaga betul-betul dia. Omega 3 itu sama sekali sayangnya sering rusak karena pemanasan. Jadi saudara cari merek ini, saudara ini Amerika punya, saudara ada di negara ini, saya itu pergi ke sini tank ini ya. Selain ini juga buat otak dan seterusnya. Ini tasteless. Biasakan di makanan kita campurin toast, saudara makan begitu, toast salad dan sebagainya ya. Nanti lihat di resep. Saudara luar biasa, flax ini anugerah Tuhan. Karena Tuhan suruh kita makan biji-bijian, ini diambil dari biji flax. Kalau bijinya kita ambil fibernya, ya biji yang udah di ground ambil fibernya, ini udah diambil minyaknya. Masukin aja ke smoothie kita. Jadi komplit, waktu kita makan smoothie kita udah makan anti kankernya banyak banget. Ada yogurt, ada berry, ada madu yang penuh mineral, ada flax oil, gitu. Jadi itu aja kita udah dapat berapa tuh? 2. Pagi-pagi aja udah dapat 2. Betul ya?
Nanti tengah hari saudara ambil aja lagi sebelum makan pagi, ambil apel lah. Saudara kalau pergi ke itu sekarang saya lihat di Amerika udah programnya begitu kan. Selalu di McD, di junk food ya, di Subway, selalu ada buah. Diporsiin suruh ambil. American Heart Foundation udah suruh begitu. Jadi dijual tuh buahnya tuh. Habis pada nggak mau makan buah diingetin kalau mau makan ini makan buah. Udah dapat 3. Habis gitu kita makan siang, sore, lunch and dinner, 1 porsi sayur lah. Udah berapa? Belum apa-apa udah 5. Lalu break time ada 1, 6. Dobelin aja jadi 2. Udah 8. Udah berapa? 7. Lunch dinnernya tambahin lah 1 porsi sayurnya. Bikin kita juga kurus kalau makan sayurnya. Kalau saya sih jadiin nasi itu, sayur saya jadiin nasi gitu. Kalau kita kan nasi yang banyak ya, orang Indonesia masih senangnya makannya kayak kuli sih. Nasinya, kuli kan gitu, nasinya banyak gitu ya. Padahal kita tahu nasi itu adalah gula. Nasi putih itu gula. Saudara udah tahu berapa glycemic indexnya? Kita pernah belajar glycemic index kan kemarin? Belum ya? Saya tunjukin ya saudara ya. Ini saya bawa aja daripada turun naik. Saudara nanti buka di www.glycemicindex.com. www.glycemicindex.com. Saudara akan bisa lihat makanan yang mana yang mengandung gula. Tepatnya bukan mengandung gula. Glycemic index adalah indeks yang menunjukkan berapa banyak gula yang akan masuk ke aliran darah kita. Berapa banyak gula? Makin tinggi, makin banyak gula yang masuk aliran darah kita. Bentar ya. Jadi jangan lihat manis enggaknya. Yang saudara perhatikan adalah glycemic indexnya. Jangan manis enggaknya. Kita suka pikir, ini manis, pasti gulanya tinggi nih. Ini enggak, pasti gulanya tinggi. Enggak, contoh, potato, kentang, manis enggak? Hah? Enggak manis. Tapi glycemic indexnya tinggi. Berapa dia? Kalau di mashed potato itu 90. Kalau baked potato 95. Saudara tahu batasnya berapa? Hanya 60. Saudara tinggal di negeri ini tahu dong soal glycemic index. Itu diajarin. Glycemic index itu jangan lebih dari 60. Sekali lagi, glycemic index adalah indeks yang menunjukkan berapa banyak gula yang masuk aliran darah kita. Semakin tinggi, di atas 60, semakin banyak gula masuk ke darah kita. Akibat kencing manis, kasih makan sel kanker, dan seterusnya lah, lemes, vitamin B kita dirampas. Batasnya 60. Potato nggak manis, tapi 90 dan 95. Berarti hati-hati tuh, orang dulu bilang supaya nggak kencing manis jangan nasi kan. Udah tahu dari dulu nasi. Sebab nasi itu, nasi putih saudara tahu berapa? White rice. Sebenarnya white rice itu 70 loh. Lebih tinggi saya 60. Potato 90, 95. Sekarang udah pada sadar, pada cerita, jangan kentang. Yang betul sebenarnya adalah, mungkin nih orang Indonesia salah kaprah atau orang dengarnya potato. Potato ada berapa macam? Ada yang namanya sweet potato. Sweet potato manis tuh yang merah tuh, yang bentuknya kayak pankreas. Dan di situ aja kita tahu, kan bikin ini untuk kepentingan pankreas. Pankreas untuk keluarin apa sih? Insulin. Insulin itu untuk apa sih? Kurangin gula darah. Ternyata sweet potato itu glycemic indexnya cuma 45. Manis dia, tapi dia rendah. Jadi yang betul makan sweet potato. Justru orang Jepang banyak makan sweet potato. Makan di sini murid, aduh soalnya kalau di sini saya naksir banget itu sweet potato. Sweet potato yang bagus adalah sebenarnya kalau di Jakarta ubi ungu, aduh disuntik ungu lagi sama dia. Sebel banget, jadi makan itu pahit. Ungu, warna ungu.
jadi merah. Padahal itu bagus. Jadi saudara udah jangan yang umum, orang pikir yang umum. Yang betul adalah yang dalamnya jingga, namanya yam, I-A-M, yam. Orang Jepang makan itu, makanya waktu menopause dia tenang-tenang, dia nggak marah-marah, dia tetap cantik, tetap bagus. Ya kan orang Jepang itu terkenal sekali, karena dia makannya yam. Yam itu isinya adalah hormon yang benar-benar bisa bikin balance dia. Yam itu ubi yang dalamnya jingga. Kan ada macam-macam, ada putih, kalau di Jakarta ubi cilembu, ubi ungu, gitu kan. Ini ubi yang dalamnya jingga, orange. Itu yam. Itu bagus sekali. Itu bagus sekali untuk cancer. Bagus sekali untuk cancer. Cara masaknya saudara lihat nanti di depan, saya bawa resep hari ini. Saudara gampang, sweet potato itu di ini. Lalu atasnya saya cuma kasih pakai butter ya. Pakai butter sedikit. Ini udah masuk, ini loh, nambah frekuensi tadi udah berapa? 2, 3, sweet potato termasuk juga. Saudara, supaya dia bertindak untuk dari beta karotin jadi vitamin A yang bagus buat mata dan anti kanker, ternyata saudara itu perlu empedu. Sekarang gimana empedu keluar? Kalau ada lemak binatang, animal fat. Ngerti ya? Jadi yang bagus adalah saudara tunggu dicariin tuh glycemic index. Saudara, yang bagus adalah saudara masak sweet potato atau carrot untuk dapat vitamin A-nya adalah saudara gabung masak dengan butter. So butter. Nangkep nggak nih? Soalnya ini ada susah dikit ya. Tapi ini ilmu. Pentingnya kita masak. Saya selalu bilang, kita masak itu seperti saya dokter, saya punya apoteker yang lagi ngeracik obat, ini tambah ini, jadi satu kapsul. Masak tuh kayak gitu. Soalnya Hippocrates bilang sih, let your food be your medicine, and your medicine be your food. Jadi saudara, sweet potato, carrot itu isinya cuma beta karoten. Itu udah anti cancer sih. Tapi untuk dia berubah jadi vitamin A supaya lengkap lagi di tubuh kita, dan itu bagus buat mata dan cancer juga. Saudara, itu perlu namanya empedu. Empedu dari mana? Masa kita makan empedu? Enggak. Empedu itu dikeluarkan sendiri oleh tubuh kita kan. Kalau ada lemak binatang. Karena tugasnya empedu untuk pecahin lemak binatang. Gitu loh, supaya nggak kolesterol tinggi. Jadi pancing saudara empedu itu keluar supaya beta karotin berubah jadi vitamin A. Saudara makan dengan butter. Tentu bukan banyak. Lagian bikin sweet potato ini enak. Saya kan ngomong enak. Soalnya senang banget saya masak, saudara. Saya sehari masak 5 loh. Pagi, siang, sore dengan snacknya saya bisa 5. Saya punya mbak udah 10 tahun ikut saya training dia, makanya saya bisa pergi dengan tenang sekarang. Mbak saya udah penuh dengan resep di rumah. Karena saya ingat Hippocrates bilang, let your food be your medicine, and your medicine be your food. Ini anugerah Tuhan. Jadi saya punya menu banyak sekali. Saudara bikin itu. Kasih butter. Sweet potato enak. Wortel juga begitu. Juga nggak nyiksa anak. Makan carrot suruh begitu itu anak. Aduh, bau lamu kan. Betul nggak sih? Dijusuin minum. Aduh, tuh anak ya ampun. Tapi coba kita tumis pan fried sedikit pakai butter. Langsung carrot itu anak itu suka. Pas beta karotinnya berubah pula jadi vitamin A. Yang saya tadi bagus buat mata dan seterusnya. Lumayan loh mata saya, saudara, kecil-kecil gini saya masih bisa baca. Alkitab saya kecil tuh, saya masih bisa baca. Karena memang kita tahu cara mengubah beta karotin jadi vitamin. Bukan wortel tok semata-mata di jus, itu juga bagus. Tapi kalau mau cari lebih lengkap dapat vitamin A supaya tubuh kita jadi alkali. Karena yang bikin alkali adalah vitamin dan mineral. Adalah itu tadi. Sweet potato juga gitu, pakai butter. Enak. Anak-anak jadi makan kan sweet potato. Berubah jadi vitamin A. Atasnya saudara kasih almond dikit, lalu kasih gula yang glycemic index rendah. Ada di sini saudara. Nih contoh. Tinggal di negara maju saudara. Nikmati, jangan balik ke Indonesia bawa gula putih.
Aduh, di sini ada butternya bagus sekali. Saudara, cuma $3, mahal nggak sih kalau $3? $3 $3 itu nggak mahal, tapi dapat butter yang pasture raised. Ngerti ya ini? Jadi diambil dari binatang yang makannya rumput. Memang Tuhan bikin itu binatang suruh makan rumput. Cuma manusia obokin dia kasih makan segala macam. Udah kan jadi lemaknya tinggi. Emang sengaja susu endut-endut itunya. Apa sapinya kan? Tapi jadi beda. Tuhan mau yang alam. Sebenarnya free range. Cow, sapi atau sapi yang pasture raised. Yang emang naturalnya Tuhan bikin sapi makan rumput. Itu lemaknya sedikit, juga rasanya lebih lembut dagingnya. Tapi kita kan makan sapi yang digede-gedein, yang dikasih makan manusia ya, apalagi yang disuntik estrogen. Kan masalah. Jadi akibatnya kita punya butter, lalu susu sapi penuh estrogen. Gimana nggak cancer? Banyak, karena kan kalau estrogen levelnya tinggi di darah kita, itu pemicu cancer. Ya kan? Estrogen itu musuhnya. Saudara, sekarang makan ada, saya cek kemarin, ya ampun, berjejer itu pasture. Di sini negara ini kan penuh penelitian, jadi dia tahu pasture raised. Susu juga kalau bisa yang pasture raised, namanya organic valley. Jadi kita bebas estrogen. Loh, di sini enak ditandain. Ini susu ini, butter ini tidak, ayam ini, telur ayam ini tidak memakai estrogen. Mereka fair kok di sini. Pakai, enggak. Tinggal pilihan kita aja yang mana yang mau. Saudara begitu. Nah, saudara, jadi saudara carilah butter yang itu $3, dapat 1 goblok butter. Saya yang tinggal ngiri, aduh mau pulang gimana gue bawanya? Di sana nggak ada. Atau cari yang New Zealand punya. New Zealand itu tanahnya, rumputnya lebih luas, lebih banyak binatang dari orang. Jadi kalau cari sapi, cari butter, produk susu, New Zealand. Mereka no need to inject. Orang sapinya lebih banyak kok. Kan luas kan. Saudara, jadi itu salah satu caranya New Zealand ya. Atau kalau nggak ya pokoknya di sini, di Amerika atau Australia, tapi makannya rumput, karena Tuhan ciptain untuk sapi suruh makan rumput, bukan dikasih makan orang, bukan untuk diinjek. Oleh sebab emang dari susunya banyak. Nah, atasnya saudara bisa taruhin gula sedikit supaya rada enak dikit. Anak-anak juga seneng kan, anak-anak mesti rasa yang rada-rada nggak bisa plain. Kita sih udah middle age, udah plain nggak apa-apa lah. Tapi ingat anak kita enggak loh. Anak kita seneng yang bisa bersaing dengan yang ada di luar sana. Ya kan? Bisa marah tuh anak remaja saya juga suruh makan di rumah. Aku belum tua loh, mami suruh aku makan cuma kukus-kukus begitu. Ya kan? Dia kan mesti ketemu temennya makan ini, makan itu. Saya mesti bersaing dengan mereka. Supaya anak saya tetap bisa makan enak tapi healthy. Ya saya balapan, saya bikinin. Saya bikinin dia sweet potato pie. Atasnya saya kasih gula yang glycemic indexnya rendah. Nggak apa-apa. Lihat. Tuh baca low GI. Low GI. Low glycemic index. Dia bilang di belakangnya, ini cuma 50 GI level. 50 aman. Nggak akan bikin gula darah di anak saya lompat. Nangkep ya? Low GI. Jadi cari, mau pakai gula oke, tapi cari yang low GI. Selain Bapak tadi bisa pakai xylitol. Tadi ada bolu tuh di belakang, saya coba, wih enak. Xylitol ya lebih aman lagi, tapi kalau masih mau pakai gula. Gitu ya? Udah jelas ya? Ini dia, jadi glycemic index saudara cari, nanti ada urutannya. Nasi putih adalah gula karena nasi itu 60. Berapa tadi? 70. Very white bread, roti yang putih banget, tahu berapa? 95. Jadi saudara makan roti putih, tapi enak lah. Makanya dokter gizi bilang, the whiter the bread, the sooner you're dead. Ngerti ya? Makin putih roti makin cepat lu mati.
Kenapa? Pertama, fibernya dia hilangin, ya kan? Waktu Tuhan bilang gandum yang terbaik, grain yang terbaik aku ingin berikan bagimu, itu bahasa Inggrisnya the kidneys of wheat. Jadi anatomi wheat, aduh sayang saya nggak keluarin gambarnya, sorry deh, saya nggak tahu mau kamu ngomong ini. Ada wheat itu anatomi atau beras merah, red rice atau brown rice. Itu ada bagian layer yang seperti kidney. Sebenarnya kalau lihat di mikroskop, layernya kayak kidney. Makanya disebut bahasa Alkitabnya the kidneys of wheat, the kidneys of grain. Kata Tuhan, aku ingin berikan buat umatku. Jadi Tuhan kasih makan kita mestinya beras atau gandum yang masih ada layer kidney ini. Kenapa? Karena dialah yang penuh dengan vitamin B, vitamin E, vitamin K, banyak sekali segini. Saudara lihat ya, di buku saya itu ada. Saudara, begitu banyak. Sehingga kita jauh dari sakit, tubuh kita alkali, jauh dari kanker. Tapi sayangnya manusia gosok. Fibernya hilang, lapisan kidney ini hilang. Sayang sekali. Waktu digosok plus dioksidasi untuk hilang ini, karena manusia senang lembut-lembut. Saudara, warnanya jadi abu-abu. Itu beras abu-abu, itu tepung gandum yang bakal jadi tepung terigu abu-abu. Terus tukang berasnya, tukang tepung terigu pikir, wah gimana laku, orang kan senang putih-putih. Jadi dia kan bleach. Saudara, bleachingnya itu, saudara, namanya chlorine dioxide, benzoyl peroxide, aseton benzoyl. Nanti dia anatominya. Saudara, tuh ada lapisan yang kayak ginjal tuh di ujung situ. Saudara lihat ya. Itu penuh sekali saudara dengan vitamin. Saudara, dibuang tinggal lapisan endosperm, cuma tepung belakang, karbo belakang. Tapi lapisan itu tuh, tadi tuh yang kayak ginjal itu tuh, saudara, yang hijau itu kebuang. Ya, itu anatomi. Yang nantinya jadi tepung terigu untuk bikin tepung putih. Makanya tadi, the whiter the bread, the sooner you're dead. Udah kata Tuhan, lapisan kidney dia jadi hilang. Dan itu yang Tuhan bilang mau kasih yang terbaik, yang penuh vitamin E. Dan seterusnya, sudah baca deh di buku saya tuh, segitu banyak vitamin, saudara, di dalamnya. Sayang sekali, saudara. Makanya ada ayat yang berkata, saudara, ada jalan yang disangka orang baik, tapi ujungnya menuju maut. Ngerti ya? Maksudnya baik, supaya lebih lembut, lebih putih, lebih enak. Tapi ujungnya menuju maut. Hati-hati, saudara. Ini tipuan-tipuan yang kita sendiri nggak sadar. Saudara, kok kita dalemin ini kita baru tahu. Di halaman 9, saudara, itu di buku saya kasih gambar anatominya lebih jelas lagi juga. Itu sama kayak itu. Ini tuh ya, ini gambar ginjal. Tuh lihat vitaminnya di kotak depan di atas, segitu banyaknya tuh vitamin mineralnya. Sayang sekali, ini anugerah Tuhan. Waktu Tuhan bilang, grain yang terbaik aku ingin berikan bagimu, the kidneys of wheat. Dan yes, dibuktikan secara glycemic index, saudara, roti gandum itu berapa? 45. Wheat rice. Lalu very white bread tadi berapa? Kalau half tuh 65. Beras merah tadi apa tuh, wheat rice 50 pas. 60 kan tadi batasnya 50. Makanya saudara, wheat pasta juga. Jadi sekarang di sini di negara ini banyak sekali. Ada bihun beras merah, ada pasta dari pasta gandum. Memang ada keras. Kalau keras saudara ganti aja pasta yang dari beras merah, brown rice spaghetti, brown rice pasta. Ngerti ya? Jadi ada cara lebih lembut, tapi kita dapat segitu banyak vitamin tadi, sekotak vitamin mineral yang membuat tubuh kita alkali. Kalau tubuh kita alkali, sel kanker tidak pernah bisa bangun. Kuncinya cuma 2. Jauh dari kanker, tubuh alkali, dan penuh oksigen.
Selama kita jaga alkali kecil, kita punya jemaat satu di cabang Surabaya, udah ada benjolan di breastnya. Lalu dia cek pH dia cuma 5. Wah, langsung habis itu dia makan sayur, wah dia makan gandum, kalau makan roti gandum, nasi merah, terus dia makan itu. 6 bulan kemudian, saudara pH-nya dia bikin jadi 8, langsung ciut benjolan. Terus dia, manusia biasanya nggak tahan lama, udah sehat, dibalik lagi, dia makan lagi gula besok, itu benjolan gede lagi loh. Nah ini kecil, udah kecil, dia makan lagi hijau-hijauan, sekarang kecil, sekarang dia kapok deh. Karena mamanya punya gen cancer. Saudara hati-hati dengan genetik. Ada untung, ada enggaknya. Kita di kedokteran belajar, saudara, ketika kita punya gen, orang tua kita meninggalkan, saya ada gen hipertensi, makanya saya udah mesti hati-hati di video saya cek tensi saya terus. Kadang-kadang nggak ketahuan loh, tiba-tiba, udah naik sekali, naik cilaka, saudara. Karena dokter akan bilang seumur hidup belum makan obat. Saudara, jangan sekali-kali tensi kita naik karena seumur hidup kita mesti makan obat. Kalau nggak kecolongan, stroke. Jadi sebelum itu jaga, saudara, jangan sampai kita hubungan sama obat. Susah sekali kalau udah hipertensi, saudara jangan lemah. Tiba-tiba dia bisa lompat tuh, malamnya 149, paginya dia udah stroke. Udah lupa obat. Ini kenyataan ya, tapi makanya kita coba bantu supaya obat kita nggak terlalu sering dan dosisnya nggak terlalu gede. Karena dia pasti akan rusakin ginjal. Dia nggak mati karena stroke sih, tapi dia mati nanti karena cuci ginjal. Obat diabetes juga begitu. Nah, mama saya meninggal karena stroke. Papa saya meninggal karena stroke. Dua-duanya tukang makan. Dua-duanya gemuk. Saya nggak mau jelekin saya sama mama papa saya, tapi ini contoh aja ya. Satu, saya appreciate dengan mereka. Tapi saudara, ada kejelekan orang tua saya. Aduh, malam sebelum mama saya stroke, dia masih ngintip di jendela kamar, bilang ke adik saya, itu kue tak, jangan dihabisin. Dia masih mau, padahal hari itu dia makan udah banyak. Itu tapi pagi masih malam dia masih pesan, paginya udah hemorrhagical stroke. Udah 3 hari doang dia nggak sadar, koma. Aduh, waktu itu saya nangis habis, aduh nggak bisa terima. Sayang sekali. Jadi saya udah mesti hati-hati karena saya punya gen. Itu di kedokteran kita belajar kalau kita ada genetik itu persis seperti gun, pistol yang diisi peluru banyak. Gawat nih, pelurunya banyak banget. Ketoel aja tuh pelaku, buset, dia akan do gitu kan, serem banget. Habis sudah diisi peluru banyak. Nah kalau kita keturunan gitu, itu seremnya. Kepencet aja tuh pelaku, buset, akan do. Tapi kabar gembiranya, nggak usah takut. Selama tuh pelatuk nggak ketarik, ngedor nggak? Enggak. Pertanyaannya sekarang, siapa yang narik tuh pelatuk? Siapa yang narik pelatuk? Bukan diri sendiri, maksudnya ya diri sendiri. Apa maksudnya? Makan, pola makan. Diri sendiri, pola dirinya nggak mau diatur gitu, nggak mau ngatur diri sendiri. Udah tahu dia ngerti. Gen, udah kayak peluru lagi diisi pistol lagi diisi peluru. Sebelumnya dari pagi udah suntuk. Saudara, kayak gitu. Ya jangan tarik dong. Kalau udah begitu tahu diri lah dikit. Udahlah, Tuhan kasih buah yang enak, kasih nasi, jadi enak-enakin aja. Kan sayang anak. Gak mau atau kita stroke anak, balikin kita kiri, balikin kanan, balikin diranjang. Ya kan? Apalagi kalau kemo. Itu menderita banget. Sudah biaya besar dan menderita deh kalau kayak aduh, psikologis juga gak enak ya. Lagi makan di segini, jadi totalnya copot di rambut saya. Jadi itu membuat mereka tambah stres. Lagi diam, ngelamun, lu jatuh rambut segepok kalau kemo. Memang ngenes sih. Oke, kemo, cuma sayangnya kita di kedokteran suka jadi mikir. Kemo sel kankernya mati, tapi bersama dengan sel kankernya mati juga pasiennya. Kenapa? Karena kemo itu nggak selektif. Saudara, semua dia matiin sel kanker, tapi sel sehat ikut mati. Jadi sel kankernya mati juga, tapi mati juga pasiennya. Kira-kira kan kasar begitu. Saya nggak mau ngomong ini, jadi yang lagi cancer jangan merasa putus asa, no. Nggak. Sekarang justru kita semangat, kita nggak mau depend on kemo.
Oke kemo, tapi kita bantu dong dengan self healing, bikin tubuh kita alkali. Jadi bantuin kemo sendiri dari diri sendiri. Jadi nanti dosis kemonya nggak terlalu besar. Nangkep ya maksudnya? Jadi nggak depend on 100% kemo. Bikin diri sendiri, makan yang bagus, bikin alkali, bikin tubuh kita oksigen banyak. Saudara banyak di sini, saudara bisa beli oksigen. Klorofil tuh kemarin saya lihat di drop berapa tetes tuh? Di Whole Food $8. Not too expensive, tapi bikin oksigen banyak di tubuh kita. Supaya kita nggak kena kemo terlalu banyak, karena saudara kemo itu mematikan sekali. Usahakan ya supaya dosis kemo makin kurang. Di tempat saya kenal dengan satu orang. Saudara, saya kasih prinsipnya dulu, nanti kita lihat the top 10 cancer fighting force-nya apa. Orang ini orang World Bank, sudah didiagnosa cancer dari sejak 28 tahun yang lalu. Waktu saya seminar begini, saya ada di gereja Pak Gilbert Rumah Indah. Saya nggak tahu pasangan suami istri ini kelihatan cantik dan luar biasa, kelihatan orang ini pintar suaminya. Saya nggak pernah tahu itu orang cancer karena mukanya so bright, kelihatan pintar, kelihatan sehat. Seusai saya seminar, saudara, pasangan suami istri ini hampiri saya, dia bilang, saya minta ibu ke tempat saya, tolong diatur periodically karena suami saya cancer, mau belajar makanan, karena suaminya udah jalanin. Makanya saya nggak tahu dia cancer. Jadi saudara udah 28 tahun, ngapain dia? Cancer, dia hidup dengan cancer. Dia masih kemo sedikit tapi dia berusaha sendiri. Dia bilang dia terlalu sayang sama istri, sama anak. Saya harus berusaha untuk umur saya panjang. Saya nggak mau kalah dengan cancer. Dia keturunan. Apalagi yang bikin dia juga bertahan, selain dia sayang keluarganya, dia nggak mau menyusahkan dan dia harus hidup. Dia orang open, jadi dia masih bisa kerja dengan excellent. Orang penting. Apalagi yang bikin dia bertindak seperti itu adalah pengalaman kakaknya. Jadi sejak likuidasi bank, saudara, kakaknya malah untung, waktu itu hartanya banyak sekali, tiba-tiba kaya. Wah, uang banyak. Waktu di judge cancer, Pak kokonya bilang, no problem. Buang uang lagi banyak. Ke Singapura, saudara disuruh laser. Sekali tembak laser, harganya 1 kijang. Bukan semen kijang, bukan. 1 kijang mobil. Dia bilang, nggak soal, uang banyak. Laser lah. Nah ini hati-hati lagi, saudara. Karena uang menyesatkan juga. Laser, waktu di laser sebentar, tapi setelah itu, dia koma di ICU. Tahu sendiri masuk ICU Singapura dong. Singkat cerita dari kekayaan banyak turun sampai miskin luar biasa, dia tetap di ICU. Sampai udah miskin dia meninggal. Adiknya pikir, waduh, jangan gua begitu, nggak benar. Jadi dia berusaha dirinya sendiri. Caranya gimana? Saya lihat dia kuat sekali orang. Dia makan sayur 10 porsi sehari. Dia tahu American Cancer Society bilang dia makan. Padahal dia kerja loh. Dia bolak-balik terbang Jakarta, Singapura, tinggal di hotel. Dia nggak tergoda tuh. Dia makan. Dia bikin tubuhnya alkali terus dan penuh oksigen. 28 tahun sudah. Saudara, waktu ketemu saya itu 28 tahun. Nggak sangka mukanya bright. Dan sekarang makin gemuk. Maksudnya bukannya jadi kurus gitu, kurus kering kayak orang kemo gitu. Sekarang masih produktif dan hidup 28 tahun, saudara. Dan Singapura bilang, tinggal berapa saat lagi lewatin, kamu bebas cancer cell. Hanya dengan apa? Dia bilang, dia strict benar dengan makanan dia. Karena dia tahu, yang bikin kansernya nggak bisa merambat adalah bikin tubuhnya alkali dan penuh oksigen. Apa yang bikin tubuh alkali? Adalah sayur-sayuran. Ini yang dimakan. Ya. Jadi saudara, ini contoh aja, prinsip dasarnya kita tahu, jadi kita nggak keberatan untuk itu. Ini adalah salah satu makanan anti kanker yang luar biasa. Saudara, golongan ini terdiri dari kol, brokoli, lalu kol itu bisa kol ungu, bisa kol putih, terserah. Brokoli, kembang kol,
Halo, apa tuh? Sawi. Ya, ini. Nah, ini yang paling ampuh nih. Namanya apa ini? Yes, saudara udah tinggal di sini mesti tahu ini. Di Jakarta mahal banget. Tapi ini ampuh sekali sebagai anti cancer. Kecil-kecil. Brussels sprout. Brussels sprout itu saudara enak, manis. Saudara cuma steam, light steam. Bikin dia masih crunchy, gaduhin. Kalau lagi lapar mah ketelen kali ya. Jadi kalau lagi lapar, saudara, saya selalu ajarin ke jantung. Lagi lapar jangan yang enak dulu ditomplok ya. Saudara, yang nggak enak dulu. Gitu loh, yang baik dulu. Kan ayatnya ada. Ujilah segala sesuatu, kata ayat. Ambil yang baik. Bahasa Inggrisnya lebih enak. Prove all things. Hold fast that which is good. Pegang tuh, aus. Aduh, paling enak sih aus minum soft drink kali ya. Teh botol kalau di Jakarta, di sini minuman manis. Tapi ayat bilang, prove all things. Uji segala sesuatu. Pegang dulu yang baik, cepet-cepet. Ambil dulu air putih. Niscaya kalau udah minum air putih, tiba-tiba tadi kita menggebu-gebu mau minum soft drink, nggak jadi deh. Atau minum bergula, ya paling enak kan haus minum minuman manis, nggak jadi. Paling kalau jadi pun sedikit. Menarik ya saudara ya. Nah, ambil dulu ini Brussels sprout, saudara. Cuma sayangnya begini. Brussels sprout ini, golongan ini, saudara, brokoli, sawi itu lihat tuh anak tuh. Saudara, maminya bilang, makan brokolimu nak, tapi anak kesel. Makanya ibu, masak itu penting. Siapa yang mau disuruh makan begini terus, kan manyun dia. Tapi memang saudara, masakan ini, daun-daun ini lebih betul dimasak, nggak boleh mentah. Nah kita jarang ngerti, kita selalu pikir sama rata mentah selalu terbaik. Padahal enggak. Ada golongan tertentu yang dimasak lebih baik. Kenapa? Misalnya brokoli. Brokoli itu mengandung satu zat yang namanya hemagglutinin. Waktu mentah yang bisa bikin kelainan darah kita. Hemagglutinin yang enggak bagus ini bisa hilang waktu brokoli itu dimasak. Nangkep saudara ya? Jadi masak brokoli, makan brokoli, lebih baik cook brokoli. Cuma cooknya jangan sampai di atas 100 derajat. Nanti zat yang baiknya anti kansernya rusak. Vitamin kan nggak tahan di titik dini. Ingat ya, saudara belajar kan dulu, vitamin mineral nggak tahan panas. Flax oil tadi nggak tahan panas. Pokoknya yang bagus itu nggak tahan panas, saudara. Ngerti ya? Nggak tahan panas. Jadi saudara masak paling nggak boleh api besar-besar. Khusus sayur buah. Saudara nggak boleh api terlalu gede dan nggak boleh terlalu lama. Jadi nggak benar tuh presto, pressure cooker, microwave, itu nggak benar. Microwave juga bikin dinding sel semua pecah. Ya sekali-sekali kalau lagi gimana boleh, tapi jangan style. Style kita semua microwave, pressure cooker, atau saudara yang saya bilang reheat makanan. Nah paling sering kita reheat. Kalau udah di reheat, ulang-ulang di reheat, selain vitamin mineralnya hilang, dia berubah jadi karsinogen, terutama sayuran hijau. Kan orang dulu bilang, masak ayam lu jangan panasin ulang lu. Itu betul. Nitrit akan tinggi di dalam bayam, sehingga nitrit ini bergabung dengan gugus asam amino dari protein kita membentuk nitrosamin. Nitrosamin itu potensial karsinogenik. Nangkep ya? Jadi saudara hati-hati. Kita suka reheat, ibu habis acara sayang bawa pulang, masuk kulkas. Ibu kan suka panas artinya kalau lihat makanan nganggur. Biasa panasin lagi, bahaya. Yang terbaik memang fresh, baru matang dimakan karena vitamin mineralnya masih utuh. Ngerti ya saudara ya? Jadi light steam. Khusus kembang kol, Brussels sprout, sawi. Karena yang menghambat itu tadi, yang jelek itu jadi hilang waktu pemanasan. Contoh lagi, bayam. Di sini saudara namanya apa?
Ya, itu mengandung oksalat. Jadi kalau kita makan itu mentah, oksalat itu ada, dia menghambat penyerapan kalsium di usus kita. Oksalat ini mesti ditiadakan. Caranya gampang, di light steam. Cuma kukus sebentar, jangan lebih dari 100. Saudara, ada alat masaknya di sini jadi American best selling cookware. Bunyi aja itu klep. Suhu di dalam arti 86,6. Itu dipatenin aja, makanya alatnya mahal sih. 86,6 dia bunyi, artinya dia suhu 86,6. Artinya ini makanya direkomend oleh dokter cancer di sini, oleh onkologis. Pasien kanker disuruh itu karena suruh makannya light steam. Cuma tahunya dari mana light steam? Salah satunya ada kuali yang pakai temperatur, tapi ada yang pakai cara vacuum valve, katup. Dia bunyi aja 86,6. Matiin, dan rasa sayurnya enak, crunchy. Ternyata kalau light steam itu enak sekali crunchy. Dan dia nggak pakai air. Kalau pakai air kan vitaminnya ke air. Saudara makan itu, vitamin mineral masih tinggi, oksalat hilang deh. Jadi kalsium bisa banyak. Ngerti ya saudara? Pentingnya masak. Makanya saya bikin CD masak sekarang. Karena saudara, masak itu betul-betul saudara perlu. Karena nggak semua makanan boleh dimakan mentah. Dan itu penting ya, sebab gini, saudara, ada satu suami yang jadi jengkel dengan saya. Habis saya bilang, sayur buah bagus, bikin tubuh alkali, jauh dari kanker, buat jantung bagus, karena mesti makan sayur kan. Tiba-tiba seorang suami bilang ke saya, aduh dokter Elizabeth, istri saya diajarin apa nih? Kenapa sekarang dia bilang begini? Sekarang gue bebas masak deh ya, katanya dia bilang. Lu sekarang ambil sendiri tuh sayur, makanan paling bagus sayur, lu ambil sendiri di kebun. Suaminya sampai kurus kering, istri udah gak mau masak. Aduh, dari situ saya pikir betul. Dulu orang cuma tanya saya buah bagus, tapi lupa beberapa memang perlu dimasak. Jadi masak penting. Kalau saudara lihat Amsal 31, women of honor, women of character, women of virtue, women of excellence, namanya banyak. Wanita terhormat. Amsal 31 siapa dia? Yang bangun when it is still dark. Ngapain? Provides food for her family. Saudara, sehebat-hebatnya kita jadi wanita karir, main calling kita tetap adalah bangun when it is still dark, provides food for her family. Mau gak mau, saya biarpun saya terbang dulu, pokoknya saya harus bisa. Saudara, style saya tetap masak untuk keluarga pagi. Karena memang dari sebelum jadwal makan saya udah cerita, yang terpenting adalah breakfast. Bukan makan jam, donat, buka semalam, bukan. Misalnya gitu ya, sekali-sekali nggak apa-apa kalau repot. Tapi jangan jadi style. Saudara mesti pagi bisa bikin smoothie, bisa squeeze lemon, bisa apa lagi? Saudara, ya cook yang light lah, bikin bubur ya. Kalau nanti musim dingin, saudara bikin bubur. Kenapa? Hah? Pakai brown rice. Saya ajarin saudara bubur itu bagus untuk musim dingin. Tadi saya udah cerita. Saya nggak pernah bosan cerita chicken stock ini. Saya pernah cerita nggak tahun lalu? Kaldu ayam yang betul-betul kaldu ayam yang jadi obat. Saudara, kaldu ayam ini di rumah sakit pasien-pasien udah siap sonde, atau sonde infus. Hati-hati saudara, pasien kalau selama dia disonde terus makanan masuk melalui hidung dari infus, aduh, susah sembuh deh tuh pasien. Harapan hidupnya hilang. Lah iyalah nggak bisa rasain makanan, kesian loh. Tapi keluarga suka tega ya. Dan dokter repot, udah daripada pusing-pusing nyuapin dia susah, cerewet, masukin aja sini. Padahal tuh pasien makin turun pasti kondisi. Tapi ketika pasien itu lepas sonde dan copot infus, harapan hidup dia segar kembali. Mesti kesian. Nah kebanyakan saya atur saudara, kalau di rumah sakit tuh dia mau disonde, sebenarnya tunggu, cobain deh kaldu ayam saya. Jadi suka pada ke rumah ngambil kaldu, saudara, habis kesian. Rumah saya depannya rumah sakit, jadi kalau duduk ya udah ambillah. Soalnya saya masak itu terus wangi.
Satu ayam kampung, sini nggak ada ayam kampung ya? Ya udah nggak apa-apa. Jangan ikutin dagingnya. Kalau begitu tulangnya deh, karena dagingnya takut saudara kalau beli yang organik diinjek kan. Injeknya kan dengan estrogen, terutama di sayap, di kaki, di leher. Jadi mesti hindari ini. Oke, ambil tulangnya kan nggak apa-apa. Saudara dengan 3 liter air masukin zucchini. Zucchini adalah sayur yang sifat anti kankernya tinggi sekali. Dia sayur yang very alkaline, sangat alkali. Tahu ya zucchini-nya yang kayak ketimun. Jangan ketimun loh. Ada yang bikin sup itu pakai ketimun, dia ngomel sama saya, kok nggak enak ya? Saya bilang, kamu gimana sih bikinnya? Aku udah nggak ngerti beda zucchini dengan ketimun. Mirip kan? Tetanggaan lagi kalau di supermarket ya. Bedanya zucchini itu ada bonggolnya. Zucchini itu tasteless, tapi sebenarnya itu mineralnya tinggi sekali. Cangcang kecil-kecil ada 4, yang kecil 3, yang sedang 2, yang gede-gede. Cangcang, lalu wortel 8, cangcang halus-halus, lalu bawang bombay. Bawang bombay ini anti cancer, ini buat manisnya. Dia penuh germanium yang bisa supply oksigen di tubuh kita. Cangcang kecil-kecil, lalu ginger. Tahu dah kalau ginger itu kan untuk sirkulasi dan bikin enak sekali kaldu ini. Lalu bawang putih, garlic itu anti cancer, salah satu dari the top 10 cancer fighting foods. Saudara, itu garlic and onion. Lalu saudara masukin lagi celery. Ntar saya cerita siapa celery, salah satu dari ini juga. Celery, saudara masukin untuk asinnya. Jadi kita nggak pakai garam terlalu banyak karena di dalam celery ada asin. Ada tuh garam celery, itu yang healthy. Lalu saudara masak minimal 7 jam. Ini celery ya, itu bedanya parsley. Nanti terakhir setelah 7 jam, orang Yahudi masak sampai 24 jam masukin parsley. Terakhir. Ini parsley, celery, rada mirip-mirip. Ini semuanya anti cancer. Ini adalah celery, betul ya? Ini celery, itu parsley. Parsley itu luar biasa buat tambah darah. Terakhir baru celupin parsley. Nah, saudara masak ini 7 jam sampai 24 jam orang Yahudi, makin lama makin wangi. Ini kita untuk ambil saudara gelatin dari tulang ayam dan kolagen. Selain dia joint food, kolagen itu juga gelatin itu untuk repair usus kita yang bocor. Saudara tahu usus kita banyak bocor, makan antibiotik, banyak kemakan logam berat, lalu makan laksatif, kepengen kurus gitu, lalu makan food additive paling banyak, pengawet, perasa, flavor enhancer, micin, chemical lah, betul ya saudara, pengawet, itu usus kita rusak. Nah usus ini berarti kita bilang tadi, tempatnya immune system. Jauh dari cancer, bikin immune system kita kuat. Jangan usus ini rusak. Nah diripah dengan kaldu ayam ini. Nah tadi cerita bubur, saudara sepanjang hari itu bisa wangi, saudara bisa hirup. Nah pasien-pasien itu saya sering tuh, yang udah mau dikasih info, saya bilang tunggu dulu. Kasih ini dulu. Saudara tahu ya, ini saya udah minta izin sama istrinya, saya cerita ini. Pak Yohanes Untoro, saudaranya Jimmy Untoro yang bikin UPH tuh, di saat waktu dia sakit keras cancer, dia cuma mau kaldu ayam ini yang dia bisa masuk. Dia orang besar, dia nggak mau infus ini musonda, tapi semua makanan dia muntah. Tapi ketika masuk kaldu ini dihidupin panas, dia suka. Dia bisa berkeringat, saudara bisa fit. Ya kita sebutnya ciapo kalau itu, tapi ciapo ini dicampur sayur dan sebagainya, rasanya enak betul-betul. Saudara enak sekali dihirup begitu, nanti diperes, nggak diperes pun anak saya seneng. Udahlah, kalau usah peres dimakanin itunya sayurnya. Nah saudara mau bikin bubur bisa, mau bikin nasi tim bisa, pakai ini. Nasi Hainang bisa. Mau makan sup pakai kembang tahu, pakai wortel, pakai itu tinggal cemplung aja, kasih sawi atau kasih celery, kasih jamur, shiitake, kuat sekali anti kansernya. Enoki juga. Jamur itu anti kanser. Shiitake itu jelas sekali.
Selain saudara, jamur itu bikin rasa enak karena di dalamnya ada glutamat. Saingannya monosodium glutamat, tapi sebenarnya di dalam jamur itu ada glutamat yang bikin makanan kita enak, pengganti daging gitu ya. Tapi itu masuk vegetable. Saudara bikin deh. Tapi hati-hati ya, saudara jangan pakai teflon yang bikin ini karena 7 jam. Nangkep belum maksud saya? 7 jam, apa nggak luntur tuh metalnya? Saudara cari stainless yang agak bagus. Karena ini 7 jam, lagi mau 24 jam. Masuk akal dong, kena panas, ada acid. Oh iya, supaya enak kasih cuka apel sedikit. Kasih oil sedikit. Jangan flax oil, nggak tahan. Cari olive oil. Nggak apa-apa, olive oil saudara. Kan dia nggak panas, apinya kecil sekali. Kalau malam bikin di musim dingin, saudara cari alat yang bisa ditusuk listrik. Ditusuk listrik. Tusukin ke listrik. Slow cooker. Kayak slow cooker. Jangan cari India punya, jangan cari Cina punya. Karena mereka biasanya recycle ngambil itunya, potnya. Saudara ambil yang Jepang punya atau Eropa punya gitu ya, kalau mau pakai slow cooker. Itu pokoknya saudara pancinya yang grade-nya bagus lah ya. Jangan. Kalau saudara pakai teflon, waduh, nambah cancer. Karena ini 24 jam. PFOA. Tahu PFOA? Perfluorooctan acid, apa namanya itu? Ibu tuh ahli kimia tuh. Apa tuh namanya ya aslinya? PFOA itu, saudara, itu zat yang amat sangat karsinogenik yang ada di teflon. Itu terkenal. Saudara di negeri ini pasti udah dikabarin kan? Saudara tahu siapa yang di Zoom berapa billion dollars? DuPont. Karena saudara tahu coatingnya itu, saudara itu bikin cancer luar biasa. Dan itu udah masuk di Kompas. Ini Kompas di kolom Iptek, Ilmu Pengetahuan Teknologi, Kamis 9 September 2010. Di halaman 13, panci anti lengket. Kok ini sih dia bahasnya lagi naikkan kolesterol, tapi saya lagi bahas tadi cancer. Panci anti lengket sendiri naikin kolesterol. Karena dia mengandung PFOA dan PFOS. PFOA ini akan masuk ke lever kita sehingga lever gagal untuk memetabolisme kolesterol. Menarik ya, kita jarang tahu urusan panci-panci itu menarik sekali Bu. Belum kalau kita masaknya marah-marah, casos, coatingnya copot kan? PFOA-nya hitam-hitam, itu karsinogenik luar biasa. Jadi saudara bicara cancer, lepaskan teflon, lepaskan microwave, lepaskan pressure cooker. Saudara pakai stainless atau seramik atau kaca. Ya, ngerti ya saudara. Ini masaknya soal 7. Sama orang dulu kita masak sayur asam jangan pakai panci aluminium karena acid. Saya rada ngacak nih Pak ngomongnya, nanti kita rutin ya. Ikutin flow dulu, nanti saya akan tayangkan yang lain. Saya jadi tiba-tiba teringat tomat. Tomat tuh sebenarnya nomor 10, tapi saya dari ngomong itu jadi saya lompat ke sini. Saudara tahu tomat itu anti cancer luar biasa. Tapi tomat, saudara tahu, tomat itu untuk laki-laki, karena cancer prostat sekarang banyak sekali, mengandung lycopene. Lebih baik tidak dimakan mentah. Pasta tomat paling kaya lycopene. Tomat buah ini hanya mengandung 10% lycopene dari pasta tomat. Coba slide berikutnya ada lagi kayaknya ada tulisan. Nah, lycopene sendiri mengurangi risiko kanker prostat, terutama pada pria di usia segini. Udah mulai hati-hati, saudara mesti cek prostat saudara, jangan tiba-tiba udah jadi CA. Karena perubahan hormon di usia segini banyak sekali terjadi kanker prostat. Jadi saudara makan masakan dengan pasta tomat 2 kali seminggu mengurangi resiko kanker prostat sekitar 25%. Jadi rupanya tomat itu ketika sudah dibikin pasta, itu lycopennya tambah naik. Ini ilmu memasak nih saudara. Menarik sekali ya. Tomat mentah malah sedikit. Setelah dimasak dibikin pasta, saudara naik. Jadi enak banget kita makan spaghetti deh. Spaghetti, saudara lihat di depan ada resep spaghetti saya, enak, healthy, so healthy.
Saya bikin spaghetti sausnya bahannya segini nih. Tambah cumin, tambah oregano, tambah segala macam herb yang bikin anti cancer selain bikin enak. Anak saya suka banget. Saudara makan gitu, spagettinya cari spaghetti brown rice. Saudara, tapi ini adalah cerita tentang lycopene itu tinggi. Tapi pemerintah ini lagi rame kan? Sekarang Amerika lagi keluarin hasil penelitian. Hati-hati beli pasta tomat atau produk tomat. Kita nggak mau masak sendiri, belinya kalengan. Iya kan? Udah rame kan di sini, beritanya sampai ke Indonesia. Saya kemarin di New York, mereka tahu ya. Pokoknya saudara lagi dibatasi jangan beli produk tomat matang di kaleng. Kenapa? Tomat itu very acid. Karena vitamin C-nya tinggi sekali. Makanin kaleng betul. Bikin kalengnya itu luntur. Ini FDA lagi cerita. Jadi saudara, ini salah satu yang mematikan yang kita nggak sadar. Cari yang dibeli. Saya nggak gitu mau beli kalengan. Karena aluminiumnya lepas make sense kan. Apalagi dia masukinnya bisa panas-panas. Apalagi sekarang saudara masaknya pakai kuali yang kualitasnya rendah, teflon atau aluminium yang bisa lepasin metal. Contoh, ini udah masuk di Kompas. Kompas bilang di Italia, tomat melawan kanker itu udah terbukti karena lycopene. Di Italia namanya pomodoro alias apel emas karena warnanya kuning. Sementara di Prancis disebut apel cinta. Jadi ini makanan afrodisiak supaya lebih kuat bertempur. Laki-laki suruh makan tomat. Lah, aku udah presiden. Saya lagi ingat saya ada di Toronto satu hari, saya lagi cerita. Wah, hebatnya buah, gini gitu kan. Saudara untuk apa? Untuk stamina. Ada seorang bapak tuh saya ingat deh. Dia padahal dia ahli farmasi sih. Dia bilang gini, aduh pusing dah makan segitu banyak. Kasih saya aja tahu deh mana yang paling ampuh untuk afrodisiak. Saudara, saya bilang yang merah-merah Pak, 3. Tomat, semangka. Karena dalam semangka ada Viagra. Saat yang di dalam Viagra. Semangka, tomat. Di sini pada makan semangka. Satu lagi strawberry. Bener loh, waktu itu seminar 2 sesi di break dengan lunch. Saudara tahu, ibu-ibu di dapur bilang, wow, semangka habis duluan. Saudara, salah satunya adalah tomat. Tomat disebut apel cinta. Nah, tapi dia bilang, dia cerita dari bla 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 soal tomat. Tapi ada judul di sini. Jangan pakai panci aluminium. Bila Anda mengkonsumsi tomat dalam bentuk segar, tomat masak lebih baik dari tomat yang masih mentah. Cocok ya? Itu sih semua literatur ngomong gitu. Tuh, kan berarti perempuan suruh masak. Ya kan lu semua makan aja ke kita. Enak kan, bebas tugas si wanita. Berarti ada tugas masak nih. Saudara, tomat matang lebih baik dari mentah. Tomat mentah sebab mengandung solanin. Solanin adalah sejenis alkaloid yang tidak baik bagi tubuh. Kandungan alkaloid ini bisa dihilangkan dengan cara memasak tomat mentah tersebut. Kembali ya, kayak spinach, tadi kayak Brussels sprout, kembang kol, brokoli, kentang, sama itu lebih bagus masak. Nanti lihat di sini deh, beberapa saat yang perlu masak, kayak tadi wortel, sweet potato, tambah tinggi kan kandungannya waktu masak. Tomat digunakan dalam banyak masakan karena memberi rasa segar. Cita rasa tomat ini tergantung dari banyak hal, antara lain saat pemanenan, kadar keasamannya, kadar air, dan seterusnya. Tapi, kata Kompas, bila Anda akan memasak tomat, sebaiknya tidak dilakukan dengan panci aluminium. Karena efek korosif. Tahu ya korosif? Makanin panci gitu, luntur. Efek korosif akibat kandungan asam pada buah ini akan membuat masakan terasa mengandung metal. Sudah menggak tuh, nggak berasa.
Karena kita udah kasih lada, kasih garam, kasih micin. Tapi sebenarnya itu tinggi. Selain itu bikin pahit. Saudara tes aja di rumah, pakai baking soda. Hammer. Kasih setengah sendok teh, kasih air segelas aqua, panasin. Kalau panci saudara korosif, saudara kan cobain, yang luar biasa. Gak rasa di masakan kita, karena kita udah campur macam-macam. Dan itu bikin kita bahaya. Gara-gara begitu dia pahit, si ibu cobain nggak enak nih, dia tambahin garam. Tambahin garam, keasinan, kurang manis, karena ada pahitnya kan. Tambahin gula. Ih, kok jadi hilang asinnya? Tambahin asin. Kok jadi hilang manisnya? Tambahin gula. Lama-lama tambahin micin kan. Supaya enak. Too much sugar, too much salt. Saudara padahal tahu, saudara ketika kita garam terlalu banyak, di kedokteran kita belajar perbandingan natrium dengan kalium supaya kita jauh dari kanker, supaya jauh dari tekanan darah tinggi. Kalium dengan natrium kita dalam makan harus 5:1. Ngerti? 5 kalium, natrium 1. Baru kita bebas kanker, baru kita bebas dari darah tinggi. Karena pasien-pasien yang kanker, pasien-pasien yang kaliumnya rendah. Kenyataannya kita makan terbalik. Natrium 5, kalium 1. Karena kita lebih suka junk food, natriumnya tinggi kan. Kita lebih suka fast food, beli di luar. Kita masak pakai teflon, pahit, jadi banyak natrium. Lalu kita nggak suka buah, kita nggak suka sayur, karena di dalam sayur buah itu kalium tinggi, terutama pisang. Kalium banyak pada sayur buah. Makanya kita disuruh makan banyak buah sayur supaya kalium tinggi. Perbandingannya nanti dengan natrium bisa 5:1. Bukan nggak boleh makan di luar, makanlah, tapi jangan style dan jangan banyak. Saudara di middle age ini kita udah lebih banyak makan yang ini, yang light. Makan di luar dikit, lalu sayur buahnya yang banyak. Itu kan banyak tadi. Jadi nggak perlu bikin kalium 5, natrium 1. Tuhan mau kita begitu. Kita udah bahas kan ayatnya ada. Tuhan suruh kita banyak sayur buah-buahan supaya kaliumnya tinggi, natrium dikit. Tadi kalau ibu masak kembali pancinya juga salah, saudara pahit. Cobain yang tadi di rumah. Tes panci saudara sendiri. Saudara kan kaget-kaget. Ya ampun, pantesan gua masak nggak enak-enak. Susah enaknya. Tapi kalau panci saudara benar nggak korosif, saudara masak light. Saudara udah ada asinnya, ada glutamatnya, ada manisnya. No need to put sugar sama salt terlalu banyak lagi micin. Menarik sekali ini rahasia ibu-ibu. Coba deh saudara lihat nanti itu ya. Oke ya, sekarang jelas. Sekarang tomat. Tomat saudara jadi bisa masak pasta, bikin sup tomat. Lihat di belakang ada resep gampang. Saudara jus tomat. Lagi mau bikin ini nih, red meat chili. Jadi dari daging merah nggak apa-apa saudara makan sapi asal sedikit. Kita perlu sapi juga kok. Tapi cari yang pasture fat, tadi makan rumput. Lalu lean meat, yang meat yang nggak ada kolesterolnya. Lalu saudara ambil kacang merah yang sudah direndam semalaman. Perendaman biji-bijian akan membuat lebih alkali. Anggap ya, kacang hijau rendam dulu, beras merah rendam dulu, almond rendam dulu, kacang tanah rendam dulu, semua yang grain, biji-bijian nuts, saudara rendam dulu. Setelah direndam, banyak fungsi yang lain. Langsung dia lebih alkali, kenapa? Vitamin mineral lebih tinggi. Selain enzim lebih tinggi, artinya lebih mudah dicerna. Usus kita nggak usah kerja keras, imun sistem kita jadi tinggi. Jadi saudara penting sekali kata perendaman. Masak nasi juga, jadi pada bisa makan nasi merah deh nanti. Karena kalau udah direndam dulu lebih lembut bu. Selain nutrisi lebih naik. Makanya kalau di sini negara ini saudara jualnya yang sprouted. Pernah dengar? Saudara nanti cari di luar, tapi prototipnya saudara cari di Whole Food. Itu tempat belajar. Di situ kaya sekali dengan sesuatu yang gitu ya. Nanti saudara bisa beli di luar karena di luar juga jual, Costco juga jual dan sebagainya. Cuma supaya saudara bisa belajar, saudara ke situ. Di situ ada sprouted almond, sprouted sunflower, sprouted red rice, sprouted. Apa arti sprouted? Ada kecambah 2 mili.
Kayak kacang hijau jadi toge, ada kecambahnya kan? Sama, almond juga bisa begitu. Lalu kacang hijau juga bisa begitu. Ngerti ya? Pokoknya biji-bijian. Nah ini sih alfalfa ya, memang tentunya ini juga anti cancer nih. Ini wheat sprouts. Ini bukan dari biji-bijian. Oh iya betul, dari biji wheat yang berkecambah. Ya. Nah, saudara lihat di situ ada lentil, kacang merah, sprout. Ini langsung nutrisinya tinggi, vitamin merah tinggi sehingga dia lebih alkali. Bicara cancer sekali lagi, bicara harus alkali. Nah ini saudara, sprout. Ada tulisannya, nanti coba baca, sprouted. Nah beras merah saudara, di Indonesia udah ada yang jual. Namanya di sini pasti ada. Kemarin saya lihat ada di Indonesia. Namanya sprouted brown rice. Jadi ini jembatan saudara kan tadi nasi putih jelek tuh, gula kan? Gula feed the cancer cells. Saudara mau makan nasi merah nih, udah merah mas serem dah, terlalu merah, ntar pada seret lagi. Oke kita jembatani dengan brown rice tuh susah cari red rice di sini kan? Negara ini lebih banyak brown rice. Tapi cari brown rice yang sprouted, lebih alkali. Dan ini juga disebut slimming rice, disebut juga beauty rice. Karena saudara waktu ini direndam, saudara betul-betul vitamin tinggi, vitamin E tinggi, bikin kita juga awet muda, look fresh, lalu kita cepat kenyang karena nutrisi, jadi kita nggak perlu makan banyak. Lalu yang penting, yang menarik adalah cerita urusan dengan cancer. Ada satu zat yang namanya GABA, GABA, gamma aminobutyric acid, itu langsung zoom naik. Kira-kira 10-15 kali naik. Siapa GABA ini? Coba saudara pergi ke vitamin store, akan lihat siapa itu GABA. Gamma aminobutyric acid adalah antidepresan. Stres-stres sudah dijual tuh pilnya, pil GABA. Bicara cancer, bicara jangan stres. Stres paling mudah bikin cancer, sangat mudah. Kenapa? Waktu kita stres, saudara kortisol akan keluar. Ingat ya saya pernah ngomong ya, hormon kortisol akan keluar dari otak kita, hipotalamus. Waktu kortisol ini keluar, langsung imun sistem sel darah putih teler semua. Sel kanker bangunlah, merajalela kemana-mana, gak ada yang jagain. Paling gampang untuk cancer, ngamuk aja terus, stres aja terus, paling mudah, cara mudah. Begitu pola makan buruk lagi, merokok lagi, tidur nggak sembarangan, ya udah, cancer lah. Waktu kita marah, waktu kita stres, saudara kortisol akan keluar, langsung sel darah putih itu akan teler. Gimana kita nggak stres? Salah satunya gamma aminobutyric acid yang banyak sekali di makanan yang direndam. Nanti lihat saudara, nanti bikinnya juga lebih lembut. Nasinya, nasi brown rice tapi lebih lembut. Jangan. Jadi cuci dulu. Cuci dulu 2 cup beras merah atau brown rice, tambahin 2 cup air, kasih cuka apel. Nanti dia gamma aminobutyric acid. Regulation of apa? Muscle stone. Ya, itu kan kerjanya di nervous system, central nervous system. Ini terkenal sekali, saudara, pilnya banyak sekali. Ini antidepresan. Itu pil, tapi kita bisa dapat di beras yang kita rendam. Dulu ya, saudara. Cari yang ada, kalau udah mau beli jadi, cari yang 2 mili kira-kira kecambahnya. Dan ini juga meningkatkan IQ. Karena gamma aminobutyric acid itu adalah neurotransmitter, is the chief. GABA is the chief inhibitory neurotransmitter in the mammalian central nervous system. Ya, saudara. Menarik sekali, saudara. Ini banyak, dan itu ada di makanan. Itu sebab sekali lagi Hippocrates bilang, let your food be your medicine, and your medicine be your food. Jadi saudara, saya bilang, waktu ibu-ibu mau masak itu sebenarnya lakukan dengan sukacita, karena itu seperti apoteker yang lagi meracik obat. Banyak ibu-ibu nggak mau lakukan ini, padahal itu untuk mengobati diri sendiri dan keluarga. Jadi happy lah untuk masak. Selain kalau enak kan seneng banget ya, saudara. Oke, jadi selesai
GABA is a chemical that is made in the brain for relieving anxiety. Oh, anxiety artinya nggak kupu-kupu cemas dulu, padahal hari cerah, suami baik, istri baik, semua keadaan oke, tapi kok gelisah sih? Itu namanya anxiety. Itu salah satu tanda orang yang mau skizo atau orang schizofren, ngerti ya? Orang yang sakit jiwa, salah satunya anxiety. Ini salah, itu salah, ini gelisah, itu gelisah. Kalau udah begitu tuh tanda-tanda kita udah bisa ke sana. Improving mood. Iya betul, anxiety namanya. Apa cemas yang nggak tahu sebabnya apa, pokoknya gue pengennya marah mulu dah, gue stres mulu lah. Saudara, reducing symptoms, premenstrual syndrome dan seterusnya. Ya, nanti saudara minta tuh itu di belakang. Oke, menarik sekali. Udah berapa nih? Yuk kita mau selesai. Saudara balik kembali. Yuk, tadi udah nomor berapa? The top 10 ini. Tadi ada green tea. Tadi ada green tea udah hilang. Green tea yang kerja katanya ini tadi saya beli juga deh. Ini saudara saya suka karena ini Jepang punya. Jepang itu saudara biasanya nggak mengandung banyak kafein. Tapi tukang ini bilang supaya kafeinnya nggak keluar, good idea. Cemplungin aja di ID-nya. Bener juga di ID-nya dia bisa keluar. Dia anjurin untuk beli dingin. Saudara, cuma saya agak ragu sama kantongnya aja. Kantongnya bukan. Ini nih ada sachetnya, ada bag di dalamnya. Saya takut dia bleach. Saya tanya tadi, lu bleaching? Dia nggak bisa jawab. Ya beli daunnya aja udah. Saudara beli teh hijau daun Jepang. Kalau bisa saudara jangan terpanasin. Kalau bisa, kalau nggak mau keluar kafein, atau saudara cari Jepang biasanya punya yang non kafein. Kalau Chinese green tea, jeleknya saudara biasanya ada kafein, memang lebih murah, ada kafeinnya dan katekinnya lebih sedikit. Saudara lihat green tea, apa yang kerja sebagai anti kanker? Green tea katekin, termasuk epigalokatekin 3 gala. Mengurangi pertumbuhan beberapa jenis kanker, ini katekinnya tinggi. Orang Jepang, insiden kankernya sangat rendah. Diduga salah satunya green tea. Selain mereka banyak makan ikan, omega 3. Green tea katekin yang kerja, memiliki apa tuh? Chemopreventive effects. Menarik sekali. Jadi pasien yang kemo aja, saudara kasih ini. Supaya efek kemonya juga nggak terlalu menyusahkan dia, si pasien. Terhadap kanker usus, anus, paru-paru, lambung, ginjal, dan sebagainya. Selain itu juga baik untuk melawan jantung, penyakit jantung, kegemukan, dan osteoporosis. Luar biasa green tea ini. Saudara, slide berikut. Karena katekinnya tadi, Chinese punya katekinnya lebih rendah. Jadi kalau mau saudara dapat obat, ambil yang Jepang. Ini Jepang nih, tadi saya beli di mana tuh? A cup of milk, minumlah green tea setiap hari sebagai pengganti kopi. Udah daripada kopi, nggak gitu ada gunanya. Ya kan saudara, adrenalin tinggi, udahlah kita senang hangat-hangat, coba ganti green tea. Ya karena kita juga udah di middle age, udah sel kita udah pada bermutasi, dunia juga tambah polusi. Aduh, kita mesti protect ya. Oke, slide berikut. Nah, ini fish oil. Tadi saya intinya omega 3. Saudara nggak sembarang fish oil. Saudara cari, karena saya bilang fish oil itu omega 3 itu persis seperti bikin blok terhadap sel kanker kita, jadi nggak bisa kemana-mana. Carilah fish oil yang ada tulisan pharmaceutical grade. Saudara lihat itu? Pharmaceutical grade. Jadi bukan sembarang omega 3. Kalau saudara, saya pernah ceritakan dulu ya, waktu di jantung saudara tusuk omega 3, lalu kita cobain, aduh kita sampai sengsara bener. Waktu cicipin itu baunya minta ampun. Artinya omega 3 kita itu rusak. Lebih baik nggak usah makan sama sekali daripada makan omega 3 yang rusak. Makanya saya bilang dia sampai protek ini. Ada artinya saudara. Karena memang mudah teroksidasi. Yang saya bilang apel jadi hitam, pear jadi hitam.
Itu kan oksidasi. Saudara, sama, kalau saudara mau makan yang fish oil, saudara cek dulu. Yang kita punya harga biasanya menentukan memang. Ya, habis gimana ya? Apa-apa yang asli lebih mahal. Tapi dibandingin kemo, saudara, karena omega 3 ini udah baik bagi jantung, bikin blood, buat cancer, saudara mesti makan. Salah satunya lagi adalah, coba tadi slide yang tadi, saudara cari yang ini, Nordic. Saudara lihat, ini ada tulisan pharmaceutical grade. Ayo yang gambar satu lagi Pak. Nah itu ya. Lalu clinical research. Ini enggak ada. Itu clinical research. Lalu dia dapat gold tuh. Ini award. Emang Nordic paling terkenal. Dan biasanya dia suka tulis juga not from shellfish. Dia bikin omega 3-nya bukan dari binatang yang kayak kerang-kerangan gitu yang murah. Yang banyak sekali logam beratnya. Not from shellfish. Jadi bebas dari logam. Itu ada tulisan pharmaceutical grade. Saya nggak tahu ini ada apa nggak di sini. Tapi saya biasa pakai ini. Ada ini. Oke. Ya, jadi saudara memang ada cara untuk memilih suplemen. Saya nggak bisa itu ada seminarnya sendiri. Sekali lagi saudara lihat di CD. How to choose the food supplement. Jangan nanti kita udah beli mahal-mahal. Bukan soal mahal aja, jadi kita mahal. Tahu, feses kita mahal di kloset, urin kita mahal banget. Karena dia cuma jeblus, numpang lewat, keluar lagi, nggak ada efeknya buat tubuh kita. Buang duit kan? Bukan gitu aja kesian tubuh kita gini. Kenapa? Kalau dia nggak pharmaceutical grade, saudara, fillernya banyak. Dia mau asli ininya sedikit omeganya tapi dia kasih yang lain. Filler, binder, tuh ada ibu-ibu tuh ahli obat bikin obat. Kan kita kasih filler, kasih binder untuk jadi tablet. Semakin murah, fillernya makin banyak. Nah itu kimia. Saudara, ginjal kita capek. Makin asli makin mahal. Ya. Iya, itu artinya omega 3. Komponen dari omega 3 EPA, DHA. Udahlah, kalau dia tulis 1000 mg, nggak usah pusingkan dia. Pokoknya omega 3 paling nggak saudara makan 1000. Ada dokter yang berani suruh 5000 kalau dia terlalu tinggi, tapi saya belum mau komentar. Tapi kira-kira omega 3 itu bagus sekali. 1000 lah Bu, pokoknya nggak usah pusingkan itunya. Ini ultimate. Ultimate artinya lebih tinggi nih. Kalau saudara merasa kurang, gitu. Pokoknya Nordic banyak sekali itunya, banyak sekali kelas-kelas. Ada omega women, omega women biasanya ditambahin buat joint food. Ada omega ada omega women ditambahin beberapa hormonnya. Saudara nanti lihat kayak gitu. Aduh enggak, saya nggak anjurkan dari krill. Kalau saya ikut firman, karena krill diambil dari anjing laut. Alkitab mengajarkan kita dari semua hidup di air, di sungai, di laut, hanya yang punya sirip sisik saja kamu makan. Anjing nggak punya sirip sisik anjing laut. Jadi saya nggak mau ngomong, dan yes, saya nggak bawa. Saya pernah beli krill oil, di bawahnya ditulis, ini contain shellfish. Jadi dia nggak jamin bebas dari metal. Ya, lagi rame sekarang. Tapi saya tetap mau. Pokoknya ikut firman lebih aman. Kan banyak sumber omega. Salah satu yang ditemukan memang dari anjing laut. Tapi Alkitab kan bilang suruh itu karena alasannya dia bisa aja tercemar logam. Nah. Makanya jangan suka kemakan iklan, Bu. Lagi ramai kan seneng ya orang bikin sensasi. Bosan dari fish, kita bikin yang lain dong. Bikin krill. Dan betul sekarang turun lagi, mahal juga. Pertama keluar mahal. Ramai itu di Costco banyak tuh. Ya kita pikir yang lebih baru keluar lebih bagus, selalu kembali. Makanya Bapak cek ke firman, kalau saya sih gitu. Oh ini mau banyak di Jakarta aja di Century banyak.
Di sini vitamin sama. Saya nggak tahu di Costco juga jangan-jangan ada, jangan-jangan ya. Tapi ini nggak ada ya. Biasanya, sorry ya, saya harus bilang kalau saudara mau cari yang baik, saudara nggak bisa di Costco. Itu udah diteliti. Mereka punya filler banyak. Kalau short term nggak apa-apa loh. Saudara makan short term, jangka waktu pendek, nggak akan apa. Tapi kalau saudara mau makan itu long life, seumur hidup, apalagi usia kita udah segini, mungkin saudara perlu cari quality yang lebih bagus. Itu ramai loh. Karena mereka punya grade, memang grade-nya ini. Kalau sebentar mau makan, oke lah. Kalau saya ditanya, saya akan bilang gitu. Karena saya mau jadiin yang saya makan ini jadi obat sekaligus. Bukan sekedar vitamin biasa. Saya mau jadi obat. Aduh, kayaknya Pak mesti di-delete ya nama itu. Karena direkam. Kayaknya saya nggak etis deh sebut nama toko. Nggak semua jelek loh di situ. Ini nggak semua, tapi banyak yang isinya fillernya banyak. Makanya bisa dapat gede banyak. Hah? Nordic kan terkenal sekali. Nordic kan ini kan dapat award ya, gold. Dan dia tulis, pokoknya cari vitamin yang ada tulisan kok bisa pharmaceutical grade, syukur kalau clinical research. Karena memang untuk uji klinis mahal, nggak semua perusahaan bisa bikin uji klinis. Mahal kan? Tapi safe kita. Udah ada uji klinis ya kan? Gitu loh. Kalau mau kita ginjal kita awet, nggak capek ya mahal sedikit daripada beli obat, lebih mahal lagi dan efek sampingnya mahal. Gitu. Ya bagus, saudara bisa ambil dari yang mentah tadi, yang raw, dari ikan, dari masakan loh. Kembali kepada sup tomat tadi, saudara, tomatnya di jus jadi kuah, taruhin onion, bikin segini, banyak nih, 1. Tomatnya ya kira-kira untuk porsi 4 orang, 6 orang. Tomatnya lalu masukin sapi. Hah? Tomatnya direbus sebentar atau mentah? Kan nanti mau dimasak, jus. Ada juicer yang bagus sekarang yang bisa keluarin ekstrak sampai habis dan fibernya ikut. Namanya hurong. Hurong. Coba cek Amazon, ada hurong. Kalau kayak blender, Apa? blender Vitamin blender. Ini juicer kan kalau buat sup nanti kalau di blender ada yang ngomel. Seret anak kita. Terserah kalau buat blender. Tapi kalau kita mau ngambil ekstraknya itu bagusan juicer kan. Nangkep ya? Beda juicer sama blender ya. Kalau blender kan pakai air. Jadi kan lebih banyak air kan. Kalau juicer kan cuma ekstraknya, airnya ngambil di air buahnya. Jadi buat obat. Kan fungsinya kebuang, tapi kalau pakai hurong, slow juicer, slowly. Dan dia bahannya bukan metal loh. Bukan metal, ingat metal itu, saudara, itu karsinogenik. Jadi sampai juicer, blender aja nih sekarang, saudara bikin yang food grade, bahannya memang metal. Karena saudara, buah itu vitamin C-nya tinggi, jadi bisa luntur logamnya. Nah, slow juicer ini yang lagi terkenal sekarang, dia pelan-pelan, RPM-nya rendah, supaya vitaminnya nggak rusak. Kalau cepet kan panas, nangkep ya? Vitaminnya rusak kan nggak tahan panas. Kan kita lagi mau cari obat nih buat cancer, gitu. Jadi sekarang lagi ngetop namanya slow juicer itu, kering banget. Ada yang lebih mahal lagi. Kalau buat treatment, saudara tahu Haleluya Acre di sini? Ya pilih. Saudara nggak tahu Haleluya Acre? Itu terkenal banget. Itu saudara tempat pusat orang-orang cancer yang stroke semua di sini. George Marmus itu pakai itu terbukti beberapa